Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, sanukri uka fala tansa. Sanukri uka itu aku akan bacakan kepadamu. Sanukri uka asal dari qira'a. Nakroa, akroa, yakro'u ya. Nukriuka, aku akan membacakan kepadamu. Aku siapa? Allah. Membacakan kepada siapa? Muhammad. Berarti Allah sama Nabi Muhammad dekat apa enggak? Berdampingan, nih. Jika nih kita membacakan anak-anak di depan sini. Jadi Allah sama Muhammad itu dekat. Apa yang dibacakan? Ayat Al-Quran. Bisa diartikan, aku akan bacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Kira-kira itu ya. Nah, fala tansa. Maka setelah aku bacakan, kamu tidak akan lupa. Bacakan, tidak akan lupa. Kira-kira Allah membacakan kepada Nabi Muhammad di Majlis Ta'lim mana, Pak? Ada Majlis Ta'limnya? Ada? Ada Majlis Ta'limnya? Face to face? 4 mata? Jadi dalam arti talqin. Alif buka kepala tansa. Maka aku bacakan Al-Quran kepadamu, lalu kamu tidak akan lupa. Tidak akan. Nah itu. Apa mata krowu? Apa yang dibacakannya? Udah gak bakal lupa lagi. Kalau nggak gitu ya, nggak ada Majlis Ta'lim. Kalau kita dibacakan di Majlis Ta'lim, namanya dibacakan di Majlis Ta'lim rame-rame begini ya enggak. Kita membaca dia tidur kita tuh kadang enggak. Pura-puranya cuma, ya kan? Beda kalau 4 mata, ya kan? Lanjut ya. Illa masya Allah. Ini biasanya dibasol Pak kalau imam itu. Sanukriuka fala tansa illa masya Allah. Padahal belum makok. Kalau di tansa ini makok, tapi ada lam alif. Aku akan bacakan Al-Quran kepadamu, maka kamu tidak akan lupa illa kecuali masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ayat yang dikehendaki untuk dilupakan oleh Allah itu adalah ada ayat-ayat yang dinasah. Makanya ada ilmu nasah mansuh di dalam Al-Quran. Contoh yang nasah mansuh. Sebelum ada sholat 5 waktu, ya, sholat tahajud itu wajib. Disuruh ciptakan waktu yang sedikit untuk melakukan sholat pada malam hari.
Tapi begitu ABC Somerot telah datang, turun wahyu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Dan dari sebagian malam kamu bertahajud itu sebagai amalan nafilah tambahan. Akhirnya menjadi sunnah. Tadi itu belum ada wajib. Itu namanya nasah mansukh. Masih mansukh. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu sesungguhnya dia. Dia siapa? Yang maha tinggi, yang maha suci. Innahu sesungguhnya dia. Ya'lamu mengetahui. Al-jahro yang apa nih? Cekowelo-welo jahar. Jahar itu nyata, jelas. Makanya ketika ada dzikir jahar adalah dzikir yang diucapkan dengan lisan secara jelas. Namanya jahar, namanya dzikir jahar. Contohnya tahlilan, dzikir jahar. Yang nyata Allah tahu. Wa ma yakhfa, dan Allah juga mengetahui apa-apa yang tersembunyi. Yakhfa itu apa? Kopi itu tersembunyi. Makanya ada latifah itu kopi. Itu jisim halus yang sangat tersembunyi di dalam diri manusia. Kopi. Yang lebih kopi lebih samar lagi namanya apa? Tambahin alif banyak. Maka itu rumusnya itu. Kopi menjadi apa? Jadi yang terang-terangan Allah tahu, yang sembunyi-sembunyi juga Allah tahu. Makanya sama-sama tahu Allah itu. Kayak puasa ini kan kita didik itu ya. Kita dididik puasa itu. Dengan didikan apa? Ihsan. Kita puasa nih, walaupun nggak pernah menyaksikan Allah, tapi seolah-olah kamu melihat Allah dalam puasa ini. Tapi kalau kamu nggak mampu melihat Allah, kamu nggak ada kok Allah. Tapi kamu yakin Allah selalu melihat kamu. Dan Allah itu mengetahui yang kamu lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Daripada sampai nggak puasa sembunyi-sembunyi, mendingan terang-terangan. Kalau di dalam jalan, apa rokok dimatiin dulu guys. Oh, itu kamu dikira nggak tahu. Ngambure ngebul. Oh, lagi rokokan ngopi lo kadang mau dibuat ini. Apa? Kamu nggak tahu kalau begitu. Emang kenapa kalau nggak puasa? Emang nggak puasa kenapa? Hah? Kamu nggak puasa? Allah marah enggak? Ya kan? Kenapa nggak puasa? Lagi sakit. Sakit aja nggak puasa. Di Quran kalau sakit tuh nggak puasa nggak apa-apa. Oh nggak puasa kalau gue lagi musafir. Taman kok rewel. Mau di Quran aja kalau lagi musafir bepergian boleh nggak bu? Boleh lagi. Nggak puasa loh bang. Aku urung balik kok. Syaratnya wajib puasa balik apa? Uji gosong itu orang balik, aku belum berakal. Berakal, makalnya lagi jualan tuh. Banyaknya orang berakal, gue yang gendeng itu ngaku berakal itu. Hanya sama orang berakal, apa. Siapa suruh maksa-maksa puasa? Oh syarat wajibnya itu berakal. Nah, sekarang kita introspeksi diri sudah berakal apa belum? Mungkin kita pintar mikir, tapi belum tentu berakal orang pintar mikir itu. Pikiran di bawah anak. Orang berakal. Orang mikir belum berakal. Belum enggak? Kalau belum berakal, nggak puasa udah apa? Ini kalau nggak puasa belum berakal aja. Mau akalmu sehat kok. Kalau duit saya kenal. Ya. Asal nggak puasa kok? Aku orang Islam kok. Lah kok orang Islam? Walaupun Islam limo, sing siji rusak. Halo. Islam ada rukunnya nggak? Wudhu ada rukunnya nggak? Berapa rukun wudhu bang? 4. Rukun wudhu 4. Nama ini yang di. Rukun wudhu 4 ini. Rukun wudhu. Oleh 4. Apa 4?
muka, Muka. ya niat dulu. Iya, muka. Terus apa? Terus muka. Tangan, kepala, Kepala, kaki, sampai mata kaki. udah 4 ya. Itu rukunnya ya. Kalau ketinggalan sah enggak? Udah, Kalau nggak ketinggalan 4 ini sah. udah sah. Kalau sama nggak niat sah nggak nih wudhunya? Kalau sama nggak niat sah nggak nih? Udah sah. Dari papa. Yang ketiga, Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya bagaimana? sah. Nah, rukun wudhu, rukun Islam. Cuma Nah, kalau salah satu rusak, ini sahadatmu, ini sholatmu. Kalau nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, itu kita tetap Islam, diakoni Islam. Tapi ya seumur hidup, diakoni yang KTP agama Islam, seumur hidup. Seumur hidupmu aja. Makanya sahadat itu sakti. Karena saya lebih tahu nah kalau sahadat itu rusak. Pohon tasbih ini hubungannya dengan sahadat. Menafikan, mengkosongkan segala bentuk kemusyrikan, sekutu selain Allah. Mana? Aku dong Islam. Lalu ini jadi kami Islam. Iya nih, mau rukunnya rusak sih. Rukunnya rusak. Mana apa saudara apa tuh? Tetap Islam ya? Iya. Ada pun nggak ada yang rusak berarti ini orang siji. Nggak sah Islamnya. Orang poso, ya orang poso. Ini saudara kita kan nggak sholat, nggak puasa, nggak apa-apa kan? Nggak apa, masih Islam nggak? Islam seumur. Aku Islam nggak? Kau Islam kau orang poso. Aku orang iman. Pokoknya aku udah, saya ngerti kan aku timbangannya kue. Ngerti anak aku karo kue. Aku orang iman. Makanya aku lawannya yang ngaku-ngaku itu. Udah raja aku ini dari sini. Ya. Ngaku-ngaku itu kalau ketahuan nggak diakuin itu malu nggak? Saya ngaku-ngaku pacarnya Mbak Iin. Terus orang diakoni Mbak Iin itu kayak ruangan aku isin mana? Isin. Mbak Warna pacarmu. Najis, najis pacar luar. Kira-kira isin mana? Padahal aku nih video ngaku-ngaku pacarnya. Iya. Sakit Pak rasanya Pak. Kalau aku nawalin ngaku Pak. Kenapa tuh orang gimana? Baru bobo. Lo ngerti aku. Mulai Quran itu kan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Lo soalnya sawe. Harus cepat berarti. Ya. Banyak orang mengaku beriman pada Allah. Wa ma hum bimu'minin. Karena diakoni ya. Kan ini urusan iman itu bukan urusan sampean. Yang paling tahu saya beriman atau tidak rasanya. Aku ora wani ngaku beriman. Aku ora wani ngaku Islam. Ndak ora diakoni. Malu. Terserah marep jalu aku Islam marep aku iman. Terserah Gusti Allah. Aku ora poso terserah Gusti Allah rugi kok. Aku poso ya terserah Gusti Allah mau aku iman apa. Ini bener. Ndak poso mergo pengen diakoni menungso. Nggih bener. Rusak ngoten. Rusak apa nih rusak? Rukun Islamnya rusak. Bener. Makanya kesampean ora kuat poso, dino iki ora poso. Ora usah ngumpet-ngumpet, biasa-biasa ae wae ngopi-ngopi rokok. Aku ora poso, mboten. Aku weteng loro. Kan ngombe obat. Oh iya, malam lah. Malam. Ora poso, Pak. Ya kan saya tinggalnya di sana, Pak. Bandung. Ini Jakarta ini kan musafir. Malu enggak orang? Loh, enggak sakit enggak mau sakit orang apa coba? Aku urung balik. Dimaklumi enggak? Maklumi urung balik kan enggak wajib. Kok urung balik kok jenggote wis aja putih ya.
Aku balik ke sini. Terus aku orang poso tidak berakal hari ini. Hari ini saya lagi tidak. Yang lebih tahu tidak berakal dan berakal orang lain apa diri sendiri. Diri sendiri. Oh cuma aku berakal matamu rawon pelat mikir ya orang. Kepekaan nggak ada aku berakal. Orang berakal itu cerdas mak. Peka terhadap lingkungan. Betul nggak? Oh iya. Orang yang berakal tidak akan memanfaatkan ibadah ritual untuk kepentingan pribadi. Betul nggak? Etos kerja menurun. Kenapa? Alasan ben wong lagi po. Jadi Roma puasa ini dijadikan alasan untuk bermalas-malas, untuk berlemas-lemas. Mungkin ada coba lu. Emang Nabi nyontohin begitu? Halo, enggak aku ingin tegas Pak, daripada sampai cuma dapatnya lapar kamu haus doang. Wah lapar makan, emang anak, kamu lapar makan. Aku bunga-bunga kan begitu kayak menengah. Gak kuat lah kelaparan, makan. Aku begitu Pak. Beneran saya. Jangan kejadian apa ajaran agama untuk buat alasan bermalas-malas dan lain sebagainya untuk beralasan. Islam itu nanti jadinya. Udah kalau lu nggak kuat, lapar makan, haus minum. Betul nggak? Oh, enak. Yang penting Allah jangan disekutukan. Allah itu tahu. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia mengetahui apa yang kau lakukan terang-terangan dan apa yang kau lakukan sembunyi-sembunyi. Kenapa kau pakai itu? Apa soalnya ya enak? Jiwa kalau ngomong. Betul orang dan nggak ada aturan orang nggak pada ditangkap RT ini. Wah, itu orang foto semua. Mana RT ya? Mana RT ya kan? Orang foto, itu orang cuma kalau wong sugih, yang ngurus surat tuh di samping rokok so, duit rokok gede, orang sholat kamu tukang apa ya? Banyak lah. Coba kalau RT tegas, nggak ada tegas ada. Hari ketik, kamu nggak sholat subuh, ya ada apa-apa gua nggak urusin. Jadi sholat subuh kafe mana? Kecuali sama lain pak. Ono RT sing paling ngono? Nggak ada. Oh. Ini kenapa maksudnya? RT ini kudu sholat subuh terus. Ya apa subuh ya? Saya nyata sih kok. Benar. Halo. Pukul saya yang lebih mana dulu? Siapa Pak RT? Iya nggak? Fakta apa? Fakta. Lanjut. Wes lah. Jangan ada dusta di antara kita. Ngapain bohongin diri sendiri? Oh, gue yang pengen dikata apa sih lo? Enggak. Biasa aja. Apa? Nggak boleh. Jadi enak loh. Enak. Sama raposo gesit daripada poso lemes. Enggak poso tapi kamu gesit. Kan timbangannya poso untuk diajarin alisan untuk tidak bergesit-gesit. Orang enggak dari aja dia lagi puasa. Padahal cuman merubah jadwal makan. Kira-kira volume makan bertambah apa berkurang poso? Harusnya orang puasa volume makan berkurang. Kenapa malah bertambah volume makan? Terus dijadikan alasan sembako naik asal habis manggil mau Ramadan. Gara-gara ulah kamu itu. Manggil mau Ramadan sembako naik. Mau lebaran sembako. Karena kamu memang pernah ada aturannya. Yang berdampak siapa? Agama Tuhan buat iseng-iseng bermanfaat berkali-kali. Kita harus mulai cerdas sekarang. Sampai mau ngaji cuma pinter tok, kalah harus HP ku kalah. Daripada dengerin pengajian yang begini, karena saya di rumah sambil tidur kan kita YouTube milih kiai yang undang-undang. Harus semua orang ambil dangdutan. Ini enggak? Timbangan dengerin Pak Warto. Kenapa dengerin Pak Warto sampai malam-malam? Ini kan kita lucu, cari kiai yang ngomong cakep-cakep aja. Ustazah yang karismatik, ustazah yang mumpuni.
Wah, taruh turun pakai headset. Kan tahunya ada sih gitu. Kalau di sini kan enggak. Nah, kalau kita mau ngaji begitu juga ya, gimana? Mulai sekarang ngacer, ngaji, kasu nyata. Oke ya, lanjut ya. Inahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Dia itu mengetahui apa yang kau lakukan terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Wa nuyasiruka lil yusra. Wa nuyasiruka, dan aku mudahkan kamu. Allah bilang tuh. Wa nuyasiruka, dan aku mudahkan kamu, aku permudah kamu lil yusra, kepada jalan yang mudah. Sekarang kita jadi orang Islam, ada kesulitan apa? Apa yang sulit dalam Islam apa? Islam kan juga. Yang sulit dalam Islam apa? Loh. Sampai punya Tuhan Allah. Apa yang menurut sampean yang dipersulit oleh Allah dalam hal apa yang dipersulit? Ayo. Dipersulit dalam hal apa? Loh. Dipersulit dalam hal apa kita? Allah ciptakan kita, dan Allah tahu banget sama urusan kita. Rezeki. Duluan mana rezeki apa duluan kita? Rezekinya dulu yang disiapkan apa kita lahir baru rezekinya antar-antaran? Rezeki duluan. Sejak kita ditanyakan, waktu mau ditiupkan roh itu, wa sadahu malah musihim, aku sahadatkan pada jiwa-jiwa diri-diri mereka. Alastu birobikum, mulai sekarang kamu, ayo adakan perjanjian, komitmen. Kue kamu loku, aku pangeranmu. Alastu birobikum, masih kamu mau, aku satu-satunya pangeranmu. Apa jawab kita? Bala, Sahid. benar, kami bersaksi. Saya sahadat. Tiada Tuhan kecuali. Selesai, beres, tiupkan belum. Jauh-jauh hari sebelum ditiupkan dan disiapkan dulu. Gitu benar? Ya kan? Baru nggak men itu. Baru nggak men. Udah dapat hadiah pokok. Dapat hadiah bak. Itu belum apa-apa itu. Baru nggak main sebulan itu. Udah dapat hadiah bak. Betul nggak? Nyata apa tidak? Oh, saya nyatakan sendiri, menyaksikan aku kok. Baru dibilang nggak main, besok udah mulai bak anyar. Ya? Anggu. Rezekinya udah. Belum ditiupkan. Belum ditiupkan. Begitu ditiupkan belum. Ces. Rezeki sudah siap belum? Sudah disiapkan, namanya tali plasenta. Begitu fisik terbentuk, tali plasenta sudah terpasang menghubung di pusar sini, tali plasenta, tali pusar sudah ada komplit, lalu ditiupkan, yes, mulai ada kehidupan, dijaga oleh para malaikat di dalamnya. Wa yursilu ilaihil malaku, aku utus kepadanya malaikat-malaikat. Untuk apa? Menjaga rezekinya, mengurus rezekinya, mengurus istirahatnya. Gimana benar? Mengurus hidup dan matinya. Memberikan petunjuk. Sudah ada petunjuk. Makanya Bali kalau udah ada rohnya, kadang-kadang minggir ke kanan, kadang-kadang minggir ke kiri. Ayo ngaku. Begitu apa tidak? Kadang-kadang dulu aja di tengah. Kadang-kadang mancal-mancal. Itu kira-kira bapaknya pernah ngajarin gitu apa enggak? Enggak. Terus siapa yang ngajarin dia geser ke kanan ke kiri? Siapa yang ngasih petunjuk? Ada. Rezekinya ada. Pintunya cuma satu. Namanya tali pusat. Ini sampai buku Idul Fitri keren banget ini. Betul enggak? Itu fitrah. Fitrah itu seperti bayi yang pertama, pada hari pertama bayi dilahirkan, itu lebih kecil.
Seperti itu kondisi. Bayi pasien pintu rezekinya cuma satu. Betul apa tidak? Nanti keluar dibiarin kewer-kewer sehingga sampai sekarang kita harus jawab kewer-kewer apa tidak? Enggak. Dipotong kan itu. Logika orang pasti akan mengatakan putuslah harapanku, kan rezeki cuma satu dipotong. Tapi Allah tidak begitu. Sebelum kamu keluar, aku siapkan rezeki yang lebih baik 2 jumlahnya, 2 pintunya. Tadinya cuma 1. 2 apa 1? 2. Kok ngerti gue? Iya, kata Andre. Loh, Kelihatan. 2 apa 1? 2. Saya tanya. Bapak jangan jawab bohong. Bukan jawab bohong, Pak. Tanya yang lain. Pandoko ya. Kumai sebenarnya itu sudah. Pak Doko dulu waktu nikah sama neneknya cucu sama ibunya Ambar, pacaran dulu nggak? Ya. Pacaran. Habis pacaran nikah ya, jangan cerita pacarannya Anda. Fitnah nanti. Saya cerita setelah baru nikah. Setelah baru menikah. Udah suami istri dong, pengantin baru. Apa yang kamu lakukan? Jujur, jangan bohong. Waktu baru menikah, setelah menikah maksudnya. Anyar-anyaran lah, dorong minggu. Pengantin anyar lah. Bonen. Pak Sardono bantuin boleh. Nenen. Apa mau jawab? Lupa. Oke ya. Yang ingin saya tanyakan, waktu itu keluar nggak airnya? Katanya betul. Keluar nggak airnya? Oh, Enggak tahu pas Kopi. enggak. Tolong ya, tali plasenta diputus begitu bayi lahir. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pengasih. Allah itu Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, tahu betul kebutuhan kita, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ketika ini diputus, Allah sudah gantikan pintu rezekinya 2. Betul tidak? Paham? Paham. Ibu paham? Sampean yang bawa. Karena pintu rezekinya ada di ibu, bukan di bapak. Makanya kasih sayang ibu tidak akan bisa terbalaskan oleh siapapun. Sampai kapan? Pintu rezekinya ada kan? Betul nggak? Oke ya. Pertanyaannya Pak Doko waktu nganten anyar. Pintu rezeki ini sudah keluar airnya apa belum? Paham kan maksudnya ini sampean? Paham ya? Banget. Paham ya? Banget Paham banget. Ini usah lupa. Tapi paham kan? Nah, udah saya lanjutkan. Tidak keluar ya. Dan tetap anteng, karena saya tahu Pak Doko kan tidak perlu isinya kan, tapi wadahnya aja udah anteng sampai pagi, wadahnya aja cukup. Nah, tapi begitu istri hamil, jujur ya ibu yang saya tanya, lambat laun keluar airnya enggak? Keluar airnya. Awalnya mungkin airnya masih bening, ya, rada kekuningan, rada kental, lama-lama keluarnya rada putih kalau udah makan, tergantung usia hamil. Keluar airnya ya? Namanya apa? Susu. Namanya apa? Susu. Asi. Asi. Air susu? Ibu. Kalau diganti umi kira-kira Asu. air apa itu? Asu. Hah? Asu. Masuk ah. Umi. Ya, air susu umi. Agak bisa. Padahal mau mila, uang Jawa ya umi. Ibu simbol mana? Yung. Kalau air susu ibu jadi asin, kalau air susu umi jadi apa? Hah? Oh iya. Saya kamu. Oke ya. Itu buat siapa itu? Buat bapaknya, buat anaknya? Gantian. Buat anaknya. Bapaknya mah nggak perlu isinya. Wadahnya aja dua anteng. Karena kan ketika istri hamil melahirkan, bahwa soalnya insana biwalidayhi
Kamalathu umuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Bahwa soena aku wasiatkan bahwa soena aku wasiatkan kata Allah. Insana kepada semua manusia biwalidayhi agar dia berbakti kepada kedua orang tua. Terus yang disebutkan di antara dua orang tua hanya satu. Kamalathu umuhu, ibunya telah hamil. Umuhu, ibunya telah hamil. Kamalathu umuhu wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah. Semakin hari semakin bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan wajib menyusukan putranya selama 2 tahun. Jadi susu itu harus diberikan kepada anaknya untuk 2 tahun. Ketika tidak, jangan wasiat dari Tuhan. Kenapa baru 2 bulan 3 bulan sudah tidak disusui, diganti susu sapi? Akhirnya anaknya dablek mau susu sapi. Jadi 2 tahun. Maka para bapak-bapak harus sadar. Eling lamar ojo selama 2 tahun. Ojo nyusu. Coba toko. Ngalah untuk anak. Rezekinya dulu apa orangnya dulu? Rezeki. Jangan galung. Apa yang mempersulit kita? Allah mempersulit kita. Sebelum ada fasilitas yang dibuat dulu, baru kita tinggal ambil. Makanya Allah tidak pernah nyuruh perintah nyari rezeki, tidak ada. Karena rezeki Allah yang membagi, Allah yang telah menentukan berapa kadarnya masing-masing, dan Dia lebih tahu. Halo. Tapi kalau makan minum disuruh, nyari rezeki disuruh? Ya, tidak ada perintah. Makan disuruh. Kulu wasrobu. Nah, oke. Sebentar lagi Allah suruh makan. Enggak perlu nyari rezeki. Tapi disuruh makan. Allah pernah mempersulit? Ini ayatnya jelas. Wa nuyassiruka lil yusra. Aku mudahkan untuk kamu untuk hal-hal yang sangat ya, kepada jalan-jalan yang mudah. Oh, ada sulit, pikiranmu itu yang mempermainmu, kan kamu sehingga hidup kamu tanpa sulit. Oke bro, nyambung dari yang pertama. Lanjut, tak habisin. Fadzakir, maka ingatkanlah. Fadzakir, maka ingatkanlah. Nabi diperintah Allah untuk mengingatkan umat. Jadi kita harus saling mengingatkan, saling menasihati. Jangan saling mencari-cari kesalahan. Diingetin beberapa lali. Kalau disalahkan, enggak salah itu. Cuman mungkin lupa. Fadzakir, maka ingat, berilah peringatan. Dengan apa? Isbil Quran. Berikan dia mauidhah, berikan dia nasihat, berikan dia pelajaran bil Quran, dengan Al-Quran. Ingatkan dia dengan Al-Quran. Sudah apa belum? Ya. Sudah apa belum? Ya. Terus di lingkaran inna fa'atid zikro. Inna fa'atid zikro. Harus cepat. Inna fa'atid zikro. Dan inna fa'atid zikro. Nggak boleh. Inna fa'atid zikro. Pendek. Sesungguhnya memberi manfaatlah peringatan itu. Sesungguhnya peringatan itu sangat memberi manfaat. Manfaat apa enggak? Kalau enggak manfaat leren. Peringatan dari Al-Quran, ya kan ada di Al-Quran ini enggak ada manfaatnya, leren. Berarti Allah bohong, kan gitu. Manfaat apa tidak? Manfaat. Nyata apa tidak? Makanya selesai baca Quran mesti sedekah nyontoh. Oke. Kita lanjutkan. Saya Zakaru Mayahsa. Saya Zakaru akan mendapatkan pelajaran, akan bisa menerima peringatan itu. Siapa? Mayahsa.
orang yang takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Yang beriman. Siapa yang beriman? Siapa yang percaya? Yang benar. Karena dia kenal Allah, dia beriman, percaya kepada Allah, dia takut kepada Allah. Akhirnya dia menjadi orang yang bertakwa. Ayo bro, keren ya? Tandanya itu orang yang takut sama Allah, mesti senang dengerin, mesti dia bisa mendapat manfaat. Wayatajannabuhal asko, wayatajannabuhal, dan akan menjauhi nasihat, akan menjauhi peringatan Al-Quran, akan menjauhi pelajaran dari Al-Quran, akan menjauhi siapa? Al-asko, orang-orang yang bakal celaka. Itu orang tandanya bakal menderita. Gak tahu penderitaan apa yang akan dilakukan. Ketika dia menjauhi pelajaran Al-Quran, dia berpaling diingatkan dengan Al-Quran, dia mengabaikan Al-Quran. Apalagi dibacakan Al-Quran dengan Al-Quran pakai nyinyir. Alamat orang celaka. Tandanya orang akan celaka itu. Tandanya orang akan tertimpa penderitaan itu. Boleh dicek. Seperti itu. Tapi yang mendapat manfaat orang-orang yang takut kepada Allah, semakin diingatkan, semakin disebut-sebutkan, semakin gandum, terus ada rasa kayak ada yang kurang kalau nggak berangkat, jadwal ngaji kok nggak berangkat, rasanya kayak ada yang pernah nggak rasa itu ada? Pernah nih. Yang tahu diri sendiri ya, jangan itu. Paham ya? Udah lanjut. Bayar tajan nabual asko. Orang yang begitu itu ujungnya kata Allah, allazi yaslan narol kubro. Allazi yasla, dia itu adalah orang yang akan masuk jegur, akan giring narol kubro ke dalam api yang besar, neraka jahanam. Narol kubro, api yang sangat besar. Terus kalau sudah masuk di dalam api yang besar, dalam neraka jahanam itu, semua kemudian setelahnya layamutu, dia nggak mati-mati. Dibakar pekungkung gak mati. Bayangkan teman, dicegurin api yang besar, terbakar kaku bangus besar, rasanya kayak apa? Bisa bayangkan? Susah. Tur gak mati-mati. Celaka ya itu? Penderitaan bukan? Udah gak mati-mati, layamu tuh dia tidak mati di dalamnya, walayahya. Tapi dibilang nggak mati, tapi juga nggak hidup. Orang kalau hidup harusnya dapat kenikmatan, dapat ini punya, bisa ini nggak bisa. Yang ada hanya ngerasain penderitaan, ngerasain pangkat, karena itu tandanya orang layamu tuh walayahya. Nah, jadi kalau kembali ke diri sendiri, itu ya kita ini sebelumnya hidup apa mati ya rasakan aja. Aku menderita kalau riso itu, kok nggak ada senengnya, nggak ada hijaunya, nggak ada cerianya, nggak ada. Orang hidup itu ceria, ada aktivitas, ada tandanya hidup, ada gerakan. Gerakan itu harokah. Gerakan itu muncul adanya satu kepekaan terhadap ruang lingkup yang ada di sekitarnya. Kok ngaku hidup nggak ada gerakan, kepedulian, kepekaan terhadap ruang lingkup yang ada, tanda-tanda. Mungkin mati hatinya. Betul atau tidak?
kembali kita meniti ke dalam diri. Anda itu kenapa? Ya kan mungkin saking banyaknya bisa banggi sawah yang mengeras. Kenapa? Belum sabihis marobikal tasbihnya dipertanyakan. Asbirobi Jallahu Mafikul Ghairullah, kata malaikat Opoy. Tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Berarti tidak ada yang lain. Kan gitu artinya. Cukuplah Allah. Berarti yang maha pertama, yaitu Allah. Mafikul Ghairullah. Tidak ada di dalam kolbuku kecuali Allah. Jujur di dalam hati sekarang yang ada apa? Kalau sekarang Pak Allah toh, iya. Tidak tahu nggak? Aja gulung-gulung kok jadi. Ya, kerasa. Manggut dulu, sing ngomong manggut toh. Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Makanya kalau ngajarin anak-anak takbir Allah, bener-bener asah Allah, Allah la tolak la ilaha illallah, pegang teguh Allah Allahu Akbar walillah. Apa itu nanya apa itu lah ada ngene ya illallah ngewi Allahu Akbar la tolak ilaha illallah. Pegang teguh watasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu, jangan sampai lepas. Allahu Akbar walillahil. Oh gimana? Ya kan? Asik kan? Santri, tak boleh kebaru. Bener nggak? Ono carane menanamkan akidah sejak dini. Pakai gerakan. Tandanya hidup berapa? Ada harokah. Harokahnya jelas kan? Apa yang diucapkan, apa yang digerakkan, apa yang dibilang dalam hati sesuai dengan itu ya. Aku. Jangan ini kemana, mau kemana? Halo, keren ya? Coba, kalau pakai pacar dulu. Ya. Aku seneng ngaji malam-malam lah begini nih. Orang itu ini ngantuk ya mana? Bentar lagi ya, tak sebentar lagi selesai nih. Bila yang itu wilayahnya, jadi dibakar nggak hidup nggak mati terus menderita terus. Kuncinya apa? Kata Allah, qad aflaha man tazakka. Qad benar-benar sungguh-sungguh aflaha. Dia orang yang beruntung, dia orang yang menang, dia orang yang sukses. Aflaha atau dari falah. Falah itu untung, menang, sukses, aflah, sangat beruntung, sangat sukses. Siapa? Man tazakka, orang-orang yang mensucikan diri. Tatahharu bil iman, membersihkan keimanannya. La ilaha illallah, bukan sekedar itu, tapi wahdah la syari, ditakdirkan. Tidak ada Tuhan selain Allah, wahdah, dia maha esa, la syarikalah, tidak ada yang mensekutuinya, sekecil apapun dari siapapun. Ma fi qalbi ghairu, selain Allah tidak boleh masuk. Pintu
hatiku tidak akan terbuka untuk selain Allah. Itu hatiku hanya terbuka hanya untuk Allah. Sekarang tahu besok kalau udah ada di lubang buaya. Kemakan buaya apa enggak tahu. Dia sekarang mainnya di lubang buaya soalnya. Banyak buaya darat lagi. Banyak buaya darat di sana. Masih muda soalnya ya. Kalau mainnya di Darussalikin aman lah. Kalau ditegep-tegep nggak buaya baik. Oke ya. Siapa mereka yang kota Abraham dan ya suci? Ya. Baca karos marobi, dia selalu berzikir. Betul sama Tuhan ya. Ya. Takbiran, membesarkan, mengagungkan pasola. Maka dia menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan yang baik. Lalu dia menyertakan dalam seluruh urusan. Ini namanya waspasola. Sholat. Satu menjaga hubungan. Sholat, silah. Makanya ada sholaturahmi, ada silaturahim. Ada silaturahim, ada silaturahmi. Silaturahmi menyambung hubungan baik dengan sesama ahli rahim. Silaturahim menjalin hubungan baik antara kita dengan ar-rahim. Orang yang silaturahimnya bagus, maka silaturahminya mesti bagus. Orang aku silaturahimnya bagus kok, silaturahminya cuek-cuek aja. Enggak peka. Ya kan? Oke, sholat. Dididik dengan sholawatil khomsi, dilatih yang belum bisa terus. Minimal sehari 5 kali lah. Kamu latihan. Sampai benar-benar bisa berhubungan. Jangan campur dengan macam-macam. Ya, karena dia paling tidak suka ketika engkau campur dengan satu-satu. Nah, sabihis marobikal sucikan. Batu sirunal hayatad dunia. Bahkan umumnya orang bahkan ya, yuk siruna mereka para manusia itu memilih apa? Al hayat dunia, sibuk dengan kehidupan dunia. Makanya bahaya sibuk kepada dunia kemudian lupa Tuhan, bahaya besar. Padahal umumnya batu sirunal hayatad dunia, mereka lebih memilih kesenangan hidup di dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia lebih baik. Ya. Bahkan wa'ako akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Dunia cuman sementara, cuman seperti orang singgah mampir cuman minum celup, tahu-tahu kita nggak pernah tahu tuh. Tahu-tahu celup mati tinggalin itu. Tapi akhirat dia ada kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Tapi umumnya manusia memilih kehidupan dunia yang cuma sementara, semua serba abstrak, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, serba meraba-raba, serba menghayal-hayal. Dan akhirat pasti, dan dia lebih kekal. Orang yang tahu ini dia nggak bakal milih dunia. Bukan benci, bukan. Biar benci juga dunia itu dari jatahnya, tetap nyampe. Makanya orang-orang yang zuhud bukan berarti dia orang miskin. Malah kalau kita lihat orang-orang yang zuhud itu kaya-kaya, hidupnya kecukupan. Betul nggak? Bukan benci sama dunia, karena memang jatahnya nggak kemana-mana. Wal akhiratu khairu laka, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Semua keterangan ini bukan baru sekarang adanya. Bukan baru sekarang sebetulnya. Inna haza lapis suhufil ula. Inna sesungguhnya haza, ya, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan seperti haza seperti ini
Ya. Tapi sungguh benar-benar telah ada di dalam as-suhuf, lembaran-lembaran wahyu. Suhuf. Suhuf yang pertama. Apa suhuf yang pertama itu? Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ibrahim juga ada. Wa Musa dan Musa. Kita generasi setelah Musa, setelah Isa baru Nabi Muhammad. Ini keterangannya sudah dari zaman dulu, sejak zaman Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Syariat cuma dimulai dari Nabi Ibrahim. Makanya puasa juga semestinya kita disuruh mengikuti seperti puasanya orang yang dulu sebelum kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min diperintahkan puasa seperti puasanya orang-orang yang dulu sebelum kamu. Halo, orang dulu puasa enggak karena Ramadan. Oke? Sadaqallahul azim. Demikian kabarkan kita kitab Al-Ibris 5 Al-Fatih Tabel Quran Al-Hadis yang dipandu dengan kitab Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan ayat 19. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dari ayatnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Qabul ya rabbal alamin. Apabila ada hal yang mau ditanyakan sampaikan, nanti kita sambil ngopi-ngopi santai ya, sambil rokokan bersama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi firhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa sa'al dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rabbi. Ada rasa nggak jadi?